Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 36-37 berbunyi demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang mengasihi Tuhan harus juga mengasihi sesamanya manusia. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini sudah sangat populer di dalam pengajaran kehidupan kita orang yang beriman percaya kepada Kristus. Meskipun cerita ini bukan kejadian sesungguhnya, tetapi Tuhan Yesus memakai kisah ini untuk mengajarkan dan mengajak kita semua bagaimana kita selaku umat yang telah diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian kekal harus mengasihi Tuhan Allah secara tulus, sungguh-sungguh dan benar. Tuhan Yesus Kristus memperingatkan cara kehidupan para ahli Taurat, orang Farisi, dan khususnya orang Lewi yang memang penuh waktu di dalam melakukan tugas-tugas di Bait Allah di Yerusalem ketika itu di luar pekerjaan imam. Mereka ini memang harus menjaga kekudusan mereka di dalam melayani Tuhan Allah Yahweh Allah Israel. Tetapi karena peraturan-peraturan yang dijabarkan dari hukum Taurat tentang menjaga kekudusan telah dibuat sedemikian rupa dan sedetailnya seperti itu, sehingga mereka melupakan arti kekudusan rohani yang sesungguhnya. Mereka terikat oleh aturan kekudusan umat manusiawi yang dikisahkan di dalam kisah yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pembelajaran kepada mereka dan bagaimana harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Imam dan orang Lewi ini menghindari bersentuhan dengan orang yang luka parah karena mereka tidak mau menjadi najis oleh sentuhan darah dari luka tersebut. Akibatnya mereka melewati dan tidak tergerak untuk menolong orang yang terluka parah akibat dilukai oleh penyamun. Dari kisah ini Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran kepada para ahli Taurat, orang Farisi, orang Lewi, dan tentu saja juga kepada kita umat yang beriman percaya kepada Kristus di masa kini dan di sini di dalam hidup kita. Ada dua hal yang perlu untuk ditegaskan kembali dalam hidup kita. Pertama, mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita umat manusia ini jangan hanya secara formalitas yang tanpa bukti nilai kasih yang konkret dan nyata. Dua, mewujud nyatakan kasih tersebut dengan mengasihi sesama kita umat manusia secara tulus, penuh perhatian, mau menolong untuk mendatangkan damai dan sejahtera serta sukacita. Contoh tentang kisah orang yang memang mendapatkan perlakuan tidak baik dari penyamun atau orang yang merampoknya yang sedemikian itu yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus telah diperlihatkan oleh sikap dan tindakan perbuatan orang Samaria yang baik hati itu.
Ingatlah akan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dan penuh syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena kami boleh diingatkan pada hari ini belajar dari kisah tentang orang Samaria yang baik hati yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu. Kami sungguh-sungguh memang harus mengembalikan akan keadaan kami yang harus bersikap mau mengasihi Tuhan Allah Bapa itu dengan memperlihatkan secara nyata dalam hidup sehari-hari dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan kami supaya senantiasa nyata setiap harinya maupun setiap waktunya. Kini kami juga boleh bermohon dengan segala kerendahan hati kami Bapa, supaya cinta kasih itu tidak sekedar hanya dapat kami ucapkan, tapi harus kami buktikan dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup kami sehari-hari. Kami juga ingat untuk senantiasa berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami keadaan yang tidak sehat akibat gangguan, sakit penyakit apapun juga, termasuk tentu akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Kami percaya mukjizat kesembuhan itu hanya datang daripada-Mu melalui sarana perawatan, para medis, obat, dan segala perhatian dari setiap kami yang mengasihi dan dikasihi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.